saja Loli seperti biasa, dia kayaknya dia kan sudah tahu bahwa nanti kalau dia pulang, Fadel jemput, jadi Nggak siap. Nyeri otot, gosok balsam otot Geriga. Otot siap, hati mantap. Iklan. Siapa itu? Ini rahasia masakan Bang Royan restoran matiin, Bang. Saudi dengan tiram asam. Nah, jadi iklan. Maaf ya, maaf teman-teman. Bisa lanjutin Boleh lagi, Mami Mami, izin. silakan. Izin lanjutin lagi tadi soal Fadel. Say what you were gonna say. oh ya, terus sudah dia mulai sekolah ya. Dia start sekolah. He asked you about how Lolly felt when she was talking to Fadel. Also talking with Fadel is like di layar begini ya. Dia happy or not, dia punya Happy, dia happy. Because every day talking with Fadel in the room of Eda with Loli room. Jadi mereka happy. Terus tutup sudah. Loli orangnya seperti apa ya? Ini anak dia seperti rahasia semua tidak dibicara sembarang. Hanya pada saat sama mamanya itu yang dia ribut itu dia tidak main-main, dia buka semua. Kalau dia buka itu rusak berat. Namanya malu setengah mati. Jadi waktu Loli di sini sudah sekolah, sudah sama Fadel. Tapi kalau sama Fadel itu pada saat Fadel ada live di sini pagi. Tapi mulai sekolah tidak bicara sama Fadel. Bangun tidur langsung pakai pakaian cepat-cepat live. Di atas bus juga live. Sampai masuk kampus live. Bukan kampus. Masuk sekolah di koleks live. Dia buruan dengan live biar ada uang kayaknya. Karena dia terima uang dari live, dia pergi borong semua pakaian yang ada di toko. Kan kalau dia live biasanya dapatnya sekitar 40 pound, 30, 40, begitu ya, Eda? Ya. Karena Eda yang lihat transfer ke rekeningnya Eda. Karena Loli tidak punya rekening. Di sini mereka tidak punya rekening seperti Loli. Tapi Mami ada perbedaan sifat nggak sih Mami setelah hijabnya mengenal Alex gitu dengan setelah after itu mengenal Fadel ada perbedaan sifat mungkin apakah lebih baik saat mengenal Fadel atau gimana Mami? Dia sama saja, sifatnya tidak pernah berubah. Sifatnya itu seperti dia orangnya ini seperti tidak peduli. Fokus hanya ke Fadel. Dia tidak peduli dan kalau dia sudah dia juga itu ada sama Anthony De Dola sama orang dari kampungnya Mami Nusa dari Timor Leste. Dia ada sama-sama, tapi kalian kan tanya Alex, jadi Mami sebut Alex. Dia sudah sama-sama sikat semua. Dia itu seperti, rakus sekali. Orangnya rakus. Ambisi. Seperti mamanya asli-asli. Mami, tapi saat Loli pulang ke Jakarta sempat ada pamit atau seperti apa nggak sih, Mam? Pada saat itu dia sudah keluar. Waktu itu tinggal-tinggal tiba-tiba malam dia keluar sore jam 6 dia angkat dia punya pakaian, langsung dia keluar, dia minta Eda saya pergi. Ternyata Eda dari dapur keluar, kok anak ini bawa apa? Isi pakaian itu apa? Dia bawa apa? Barang-barangnya dia di dalam tas. Saya di tempat kerja, sudah jam 6 sore. Terus dia sudah telepon taksi, baru dia dari kamar, turun ke bawah, langsung pamit Eda, saya pergi. Begitu aja langsung jalan. Jadi Eda bilang, wow, Eda lari ke depan, ke halaman depan, langsung buka pintu pagar, keluar ikut dia, taksinya sudah di depan, Eda masih di depan taksi juga. Kau mau kemana? Jangan kemana-mana karena Mami tidak ada. Tapi dia bilang saya mau pergi. Dia bilang mau kemana? Dia bilang dia mau ke London. Terus aku bilang kamu tidak tahu siapa-siapa di London. Dan London juga besar. Kamu mau ke siapa punya tempat? Terus dia bilang ada teman aku. Terus aku bilang
nanti kamu mau tidur di mana? Dia bilang nanti di hotel. Aku bilang kamu masih umur 16 tahun, kamu tidak bisa booking hotel. Mereka tidak akan kasih kamu nginap di hotel karena kamu di bawah umur. Terus dia bilang tidak apa-apa, aku punya teman. Terus dia udah pergi. Terus dia jalan, saya pulang. Selang 1 jam saya tiba. Saya tanya, mana Loli? Aduh, sudah pergi. Kenapa? Disitulah saya diam. Saya quiet. Anak ini ke rumah siapa? Pada saat itu saya punya feeling dia ke rumahnya Alex. Karena dia pasti waktu dia di atas, dia ada, Eda kan di ruang kitchen. Eda cooking, what Eda cooking? I wasn't cooking. What you doing? I was just standing anywhere. Oh, terus udah disitulah mungkin dia kan biasanya SMS. Nah, disitulah dia SMS dengan Alex pasti karena pada saat dia keluar dia ada SMS. Kok bagaimana? Mobilnya mati. Saya pulang terus saya bilang kita harus telepon polisi. Ya. Kita telepon polisi. Sudah polisi datang. Saya sama Eda, kami berdua saja di rumah. Jadi saya tanya, Eda, bagaimana? Eda bilang dengan polisi, karena polisi berbicara bahasa Inggris, polisi semua kan orang Inggris. Eda bicara, lapor, polisi cari. Polisi malam itu tidak tidur sampai pagi. Pagi-pagi jam 10 pagi, polisi ketemu dia di mana? Di bawah kolong, kan ada jalan di atas, ada jalan di bawah. Dapat dia di jalan yang di bawah, tidak tahu mau kemana. Terus waktu sebelum ketemu dia, malam itu polisi cari, polisi telepon, sudah balik, saya bilang tidak balik. Kami dua tidur. Pas jam 12 malam kami berdua tidur, Eda tidak tidur di kamarnya Eda lagi, Eda tidur dengan saya. Saya bilang, what Eda? Saya masih ngomong begini, lihat, dia send message. Kan pada saat dia jalan, saya kirim message. Di mana kamu berada? Kasih tahu Mami, biar Mami tahu. Terus di send message, Mami, saya ada di London. Oke, di mana rumah siapa? Kasih tahu. Terus dia tidak kasih tahu, karena pada saat jam dia keluar, mulai itu dia sudah tutup mobile. Sampai jam 12 malam dia buka. Dan dia buka, dia langsung send message. Panjang sekali message-nya, tapi yang message itu bukan dia. Dan dia kasih tunjuk. Saya bilang, kamu tidur di mana? Dia bilang, saya tidur. Dia foto itu kamar hotel, dia kasih tunjuk saya tempat tidurnya. Dia tidak kasih, bukan hotel, kayaknya apartemen. Tidak tahu tempat di mana, tapi itu yang dikasih tunjuk. Dia kasih tunjuk saya. Jadi saya bilang, oke, kamu ada baik-baik. Sudah, saya tidur sudah. Besok jam begini, kayak tadi kita live, mereka dapat dia. Sebelum kita live, polisi ke rumah saya dulu. Cari tahu, bicara semua, karena belum dapat dia. Cari tahu, sebentar jam malam ya. Tapi jam 10 pagi tangkap dia di jalan. Bawa dengan mobil semua ke kantor polisi. Malam dia telepon. Dia marah-marah sama Eda, kenapa kamu lapor polisi, kenapa kamu begini, begitu. Terus Eda bilang, saya harus lapor polisi, karena pada saat kamu keluar, kamu tidak bilang sama Mami. Jadi kamu harus lapor polisi. Saya kan bilang, kamu kalau tinggal di rumah siapa harus pasti. Karena itu tidak sah kamu tinggal dengan siapa-siapa, karena mama kamu tahu tinggal dengan saya. Kamu keluar ini harus saya telepon polisi.